Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu punya telur ayam di rumah, jangan cuma diceplok, kamu harus cobain resep ini. Nah, untuk pertama-tama di sini saya menggunakan telur ayam sebanyak 6 butir ya. Kita gunakan putih dan juga kuningnya. Kemudian agar gurih, saya tambahkan kaldu ayam sebanyak 2 sendok teh. Nah, ini kita kocok lepas dulu telurnya, kita satukan antara putih dan kuningnya agar benar-benar tercampur rata ya. Oke, jika udah seperti ini, udah cukup, kita sisihkan. Sekarang kita sediakan satu wadah, boleh piring atau mangkok yang agak besar. Saya tambahkan 15 sendok makan tepung terigu, ini boleh protein sedang atau protein rendah. Nah, kita masukkan semuanya 15 sendok makan. Kemudian di sini kita tambahkan lada sebanyak 1 sendok teh. Kita taburkan seperti ini. Kemudian agar gurih, kita juga tambahkan kaldu ayam. Nah, untuk kaldu ayamnya ini kita bisa tambahkan 2 sampai 2,5 sendok teh ya. Selanjutnya di sini kita tambahkan juga ketumbar bubuk, ini sebanyak 1 sendok teh. Nah, kemudian keempat bahan ini akan kita gaulkan atau kita ratakan ya. Agar nanti tepungnya ini jadi gurih ya teman-teman, aromanya juga harum. Dan ini pastikan semua bumbunya itu tercampur, jadi tidak menumpuk di satu titik tepung. Oke, jika sudah rata seperti ini, kita sisihkan. Sekarang kita ambil lagi satu wadah. Nah, di sini kita akan menggunakan tepung serbaguna atau tepung yang udah ada rasa ya teman-teman. Sebenarnya nggak harus pakai sajiku, kamu bisa pakai tepung bumbu yang lain, yang dia tuh udah gurih. Nah, di sini saya menggunakan sebanyak 1 bungkus tepung serbagunanya. Nah, ini kurang lebih sebanyak 220 gram ya teman-teman kita gunakan. Kemudian di sini kita tambahin air. Nah, untuk takaran airnya ini nanti kita akan sesuaikan dengan kekentalan atau keenceran adonan. Nah, ini kita satukan, kita tambahkan aja sedikit demi sedikit untuk airnya agar nanti kita lebih mudah untuk menakarnya. Nah, ini saya tambahkan kembali. Kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman, sampai nggak ada lagi bulir-bulir tepungnya. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, di sini untuk air setelah saya takar atau saya hitung itu kurang lebih 250 ml ya teman-teman. Kita menggunakan air untuk 220 gram tepung serbaguna. Oke, ini udah cukup. Kemudian kita sisihkan. Sekarang kita akan lanjut mulai memasak dulu. Ini memasak tahap pertama, kita gunakan minyak yang cukup. Kemudian minyaknya udah panas, langsung kita masukin tadi telur yang udah kita kocok. Nah, ini kita bagi dua ya teman-teman, jadi nggak semuanya langsung kita dadar telurnya. Jadi nanti kita bikin 2 telur dadar, ini setengahnya dulu, atau 3 butir telur. Kita gunakan api kecil aja agar nanti matangnya sempurna dan dia itu nggak mudah robek ya teman-teman. Nah, ini kita balik sampai warnanya kuning kecoklatan atau warna emas. Nah, kemudian masih ada sisanya yang tadi kita dadar lagi, minyaknya nggak usah terlalu banyak. Nah, ini sama, kita gunakan api yang nggak usah terlalu besar agar nanti hasilnya juga bagus. Oke, kalau udah matang bagian bawahnya kita balik seperti ini. Nah, kalau misalnya kedua sisinya sudah mulai kuning kecoklatan, udah boleh kita angkat ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya tadi telur dadar yang kita bikin dari 6 butir telur. Nah, ini kita dapatnya 2 lembar ya teman-teman atau 2 timpas seperti ini. Sekarang adalah proses pemotongan. Nah, di sini telurnya ini akan kita potong atau kita bagi menjadi berapa bagian. Nah, idealnya itu untuk masing-masing lapisan ini kita akan membaginya menjadi 4 bagian ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat nanti 8 lembar telur yang ukuran seperti ini ya, telur dadar. Sekarang kita akan membuat bumbu halusnya dulu, atau ini kita akan bikin sambal gepreknya. Saya gunakan cabai rawit, kemudian kita tambahkan garam. Cabai rawitnya sekitar 50 gram, kemudian kita tambahkan MSG atau penyedap rasa, boleh juga pakai kaldu. Nah, ini setengah sendok teh. Kita ulek dulu, kita semi halus kan ya, jadi nggak usah sampai terlalu halus banget. Nah, jika udah seperti ini kita tambahkan bawang putih sebanyak 2 siung. Jadi untuk sambal geprek atau sambal oreknya ini bahannya simple banget ya teman-teman, cuma cabai, bawang putih, kemudian garam dan juga MSG atau kaldu. Nah, jika udah seperti ini kita akan langsung sirami dengan minyak panas. Jadi ini kita bikin sambal korek atau sambal geprek. Ini enak banget teman-teman, aromanya harum, jadi sambalnya tuh nggak dimasak.
Tapi ini tuh enak banget. Nah ini udah seperti ini. Kemudian kita akan ambil tadi minyaknya, jadi biar dia kering ya. Nah minyaknya kita sisihkan. Nah jika udah seperti ini udah jadi untuk sambalnya. Sekarang kita akan lanjut ke proses berikutnya. Nah ini tadi tepung terigu yang udah kita kasih bumbu. Kemudian ini tadi tepung serbaguna yang udah kita cairin atau kita bikin pasta. Kita celupin dulu tadi telur dadarnya ke dalam tepung serbaguna yang cair. Nah kita celupkan seperti ini ya, semuanya basah. Kemudian jika udah seperti ini langsung kita pindahkan ke dalam tepung terigunya. Nah, jadi sebenarnya di sini kita akan bikin telur geprek atau telur crispy ya, teman-teman. Yang nantinya akan kita geprek dengan tadi sambal korek atau sambal geprek yang udah kita bikin. Nah, ini kita balurkan semua tepungnya secara merata ke bagian sisi telur yang basah dengan tepung serbaguna. Nah, jika udah seperti ini, udah cukup ya teman-teman. Kalau kamu mau lebih crispy atau lebih banyak tepungnya, kamu bisa melakukan pencelupan 2 kali. Tapi kalau kamu nggak suka terlalu crispy, cukup 1 kali aja ya. Nah, ini kita selesaikan semuanya. Oke, sekarang kita akan mulai menggoreng telurnya. Kita gunakan minyak yang agak banyak. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyaknya benar-benar panas. Nah, kalau udah panas langsung kita masukin tadi ya telur crispy atau telur tepungnya. Nah ini jadi ini telurnya tuh udah gurih teman-teman, dan juga tepung pembalurnya itu juga udah gurih ya, atau tepung pencelupnya. Nah kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Jangan lupa terus kita balik ya, gunakan api sedang, jangan gunakan api kecil agar dia nggak meresap minyak ya teman-teman. Nah ini warnanya udah kuning kecoklatan, kita agak tuakan kembali. Nah jika udah seperti ini udah cukup ya teman-teman. Ini udah boleh kita angkat. Telurnya ini udah crispy banget. Kemudian kita tiriskan minyaknya. Sekarang kita akan langsung geprek di dalam ulekan sambal korek atau sambal gepreknya. Nah langsung aja kita geprek seperti ini ya teman-teman. Ini aroma sambalnya harum banget dan rasanya juga enak ya teman-teman. Nah ini kalau udah seperti ini udah cukup. Langsung aja kita pindahkan ke dalam piring sajian. Nah jadi 6 butir telur tadi kita mendapatkan 8 potong atau 8 bagian telur geprek seperti ini ya teman-teman. Ini ukurannya agak besar, jadi bisa untuk makan 1 porsi nasi. Oke, nah ini udah selesai kita geprek. Ini dia hasilnya, telur geprek ini enak banget teman-teman dimakan pakai nasi hangat. Buat kamu yang sudah menonton video ini jangan lupa cobain di rumah ya. Terima kasih, salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.